Sebagai orang tua, kita pasti ingin anak sukses. Kita membayangkan mereka meraih impiannya, mencapai potensi maksimal, dan menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Dan biasanya patokannya nilai rapor atau ranking kelas. Kita terpaku pada angka-angka yang tertera, menganggapnya sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Tapi, pernah nggak kita mikir, lebih dalam dari sekadar angka, pernahkah kita merenungkan apa yang sebenarnya dibutuhkan anak untuk benar-benar sukses dalam hidup? Anak yang pintar tapi gampang marah, nggak punya teman, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, dan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Apakah benar-benar siap menghadapi hidup yang penuh dengan lika-liku dan ketidakpastian? Apakah nilai akademis yang tinggi cukup untuk menjamin kebahagiaan dan kesuksesan mereka? Disinilah pentingnya kecerdasan emosional, atau EQ. Seringkali terlupakan, padahal perannya sangat krusial. EQ bukan soal angka yang bisa diukur dengan tes, tapi kemampuan anak memahami dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain. Ini tentang empati, kesadaran diri, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dunia sekarang butuh orang yang bisa kerja sama dalam tim, negosiasi untuk mencapai solusi terbaik, dan bangkit dari kegagalan, belajar dari kesalahan dan terus maju. Semua itu bagian dari EQ, bukan pelajaran sekolah yang bisa dihafalkan. Kalau kita cuma fokus ke nilai akademis dan mengabaikan perkembangan emosional anak, ibarat mobil balap dengan mesin hebat tapi banyak kempes, performa tinggi, tapi tidak stabil dan sulit dikendalikan. Nggak akan sampai tujuan yang diinginkan. EQ itu kompas dan peta hidup, yang membimbing anak dalam setiap langkahnya. Sementara IQ adalah kendaraannya yang membawa mereka menuju tujuan. Dengan EQ yang baik, anak tahu kapan harus maju dengan percaya diri, kapan berhenti sejenak untuk merenung, dan kemana arah tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Jadi, bukan soal memilih IQ atau EQ secara eksklusif, tapi menyeimbangkan dan mengembangkan keduanya secara harmonis. Mari beri perhatian yang sama, bahkan lebih pada perkembangan emosional anak, sama seperti kita memperhatikan nilai rapor mereka. Karena ini investasi jangka panjang yang paling berharga untuk masa depan mereka. Pada akhirnya, sukses sejati datang dari keseimbangan antara kepala dan hati, antara kecerdasan intelektual dan ketahanan emosional. Apa sih bedanya IQ dan EQ? Gampangnya, IQ itu prosesor otak, kemampuan logika, analisis, dan hafalan. EQ itu softwarenya, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Anak dengan IQ tinggi bisa jago matematika, tapi anak dengan EQ tinggi bisa kerjasama, memotivasi teman, dan jadi pemimpin yang disukai. IQ penting untuk prestasi akademis, tapi EQ penting untuk sukses sosial dan kerja tim. IQ tanpa EQ bisa bikin orang arogan dan susah kerjasama. EQ tanpa IQ juga nggak cukup untuk memecahkan masalah kompleks. Kombinasi keduanya adalah kunci sukses. Anak yang seimbang IQ dan EQ-nya punya peluang lebih besar untuk sukses dan bahagia. Kita sering mendengar tentang pentingnya EQ, atau kecerdasan emosional. Tapi apa sebenarnya manfaat nyata dari memiliki EQ yang tinggi, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang? Mari kita telaah lebih dalam. Pertama, anak dengan EQ tinggi akan lebih mudah bersosialisasi dan punya banyak teman. Mereka tidak kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini karena mereka peka membaca situasi sosial, memahami emosi orang lain, dan tahu bagaimana merespons dengan tepat. Mereka bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kedua, anak dengan IQ yang baik memiliki kemampuan untuk mengelola stres dengan lebih efektif. Mereka nggak gampang meledak saat menghadapi tekanan, dan tahu cara menenangkan diri ketika merasa cemas atau frustrasi. Mereka punya mekanisme coping yang sehat. Ketiga, anak dengan IQ tinggi akan lebih mudah bekerja sama dalam tim. Mereka bisa jadi penengah yang baik saat ada konflik, dan tahu kapan harus mengalah demi mencapai tujuan bersama. Mereka memahami pentingnya kompromi dan saling menghargai. Kemampuan kolaborasi ini sangat dicari di dunia kerja modern. Perusahaan membutuhkan individu yang bisa bekerja secara efektif dalam tim. Lebih dari itu, EQ juga membangun fondasi kesehatan mental yang kuat sejak dini. Anak tahu cara mengekspresikan dan mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mereka tidak memendam perasaan atau melampiaskannya dengan cara yang merugikan. Anak yang bisa mengenali dan menyalurkan emosinya dengan sehat, serta memiliki kesadaran diri yang baik, cenderung terhindar dari masalah psikologis di masa depan, seperti depresi atau kecemasan berlebihan. Melatih IQ bukan cuma menyiapkan anak untuk meraih kesuksesan di dunia luar, dalam karir dan hubungan sosial.
tapi juga membangun kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ini adalah modal hidup yang tak ternilai harganya, yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Jadi, IQ bukan sekadar pelengkap dalam daftar keterampilan yang perlu dikuasai anak, tapi merupakan pondasi utama yang akan menopang masa depan anak yang cerah dan bahagia. Dengan IQ yang baik, anak siap menghadapi berbagai tantangan hidup yang akan datang, dengan lebih percaya diri dan optimis. Bukan cuma sekadar ujian sekolah dan tugas-tugas akademis. Sukses di dunia nyata membutuhkan lebih dari sekadar nilai rapor yang bagus. Dibutuhkan kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, dan mengatasi masalah. IQ adalah bekal seumur hidup yang akan membantu mereka meraih potensi penuh mereka. Melatih kecerdasan emosional atau IQ anak itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan di rumah. Tidak perlu menunggu momen khusus, karena setiap interaksi adalah kesempatan berharga. Pertama, bantu anak mengenali dan memberi nama setiap emosi yang mereka rasakan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam memahami diri sendiri. Misal, saat anak terlihat sedih karena tidak bisa bermain, katakan, "Adik kecewa ya karena nggak boleh main HP? Mama, papa mengerti kok." Dengan begitu, anak merasa didengarkan dan emosinya diakui. Kedua, gunakan alat bantu seru seperti kartu emosi. Kartu-kartu ini bisa membantu anak memvisualisasikan berbagai macam perasaan, atau bermain tebak ekspresi wajah. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk belajar membaca emosi orang lain. Membaca buku cerita bareng juga sangat efektif untuk menstimulasi pemahaman emosi. Tanya perasaan karakter di cerita. Misalnya, menurutmu, kenapa tokoh ini merasa sedih? Apa yang bisa membuatnya bahagia? Ketiga, ajarkan anak cara sehat untuk menyalurkan emosi yang dirasakannya. Ini penting agar mereka tidak memendam atau melampiaskan emosi dengan cara yang merugikan. Boleh marah, tapi jangan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Boleh sedih, tapi tahu cara menenangkan diri, misalnya dengan memeluk boneka, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Latihan pernapasan sederhana juga bisa menjadi alat yang ampuh. Ini bisa membantu anak menenangkan diri saat emosi memuncak dan merasa kewalahan. Ajarkan mereka untuk menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Bermain peran atau role-playing juga sangat ampuh untuk melatih IQ anak. Latih anak menghadapi berbagai situasi sulit lewat role-playing. Dengan begitu, mereka akan lebih siap dan percaya diri saat menghadapi situasi serupa di dunia nyata. Misal, pura-pura mainan direbut teman, lalu lihat bagaimana reaksi anak. Dengan berlatih, anak belajar merespons dengan baik dan mencari solusi yang tepat. Semua cara ini kalau dilakukan secara rutin dan konsisten, akan membentuk IQ anak secara alami dan bertahap. Kuncinya adalah konsistensi dan menciptakan suasana yang menyenangkan saat berlatih. Tidak perlu alat mahal atau metode yang rumit, cukup interaksi sehari-hari yang penuh perhatian dan kasih sayang. Jadikan latihan emosi sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas keluarga. Dengan begitu, anak akan tumbuh jadi pribadi yang lebih peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, serta lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, IQ anak terasah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Empati adalah inti dari IQ, kemampuan memahami perasaan orang lain. Latih empati lewat hal sederhana, misal, ajak anak peduli pada hewan atau teman yang sedih. Buku cerita dan film juga bisa jadi alat latihan empati. Diskusikan perasaan karakter bersama anak. Saat anak bercerita, validasi dulu perasaannya sebelum memberi solusi. Libatkan anak dalam kegiatan berbagi, seperti memberi mainan atau makanan ke teman. Tanyakan perasaannya setelah berbagi, agar dia belajar merasakan kebahagiaan dari membantu orang lain. Merawat hewan peliharaan juga menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Empati yang tumbuh dari pengalaman nyata akan membekas di hati anak. Resiliensi adalah kemampuan bangkit setelah gagal kunci penting IQ. Ajari anak memandang kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan aib. Saat anak gagal, jangan marah, ajak diskusi. Bagian mana yang sulit? Yuk, cari solusinya. Dukungan emosional tanpa syarat dari orang tua adalah fondasi resiliensi. Anak harus merasa aman untuk gagal di depan kita. Penerimaan tanpa syarat memberi anak keberanian mencoba lagi. Rutinitas sehat, tidur cukup, makan bergizi, olahraga juga memperkuat mental anak. Ajarkan growth mindset, kemampuan bisa berkembang lewat usaha. Ucapkan, kamu belum bisa sekarang tapi bisa kalau terus belajar. Resiliensi membuat anak tidak mudah menyerah dan siap menghadapi tantangan.
Anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tapi awal untuk tumbuh. Mental kuat adalah bekal utama menghadapi dunia nyata. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Anak bukan pendengar yang baik, tapi peniru ulung. Cara kita mengelola emosi jadi contoh nyata bagi anak setiap hari. Tunjukkan cara sehat mengatur emosi. Misal, ayah lagi capek butuh waktu sendiri sebentar. Ciptakan komunikasi terbuka, ajak anak bicara soal perasaan tanpa takut dihakimi. Setiap anak unik, jadi sesuaikan pendekatan dengan karakter mereka. Jadilah detektif yang peka terhadap kebutuhan emosi anak. Fleksibilitas dan kepekaan adalah keteladan IQ terbaik. Anak belajar IQ bukan dari kata-kata, tapi bimbingan. Membangun IQ anak adalah kerja tim, orang tua, sekolah, dan lingkungan. Sekolah adalah tempat anak belajar sosial pertama, jadi penting jalin komunikasi dengan guru. Kolaborasi rumah dan sekolah menciptakan lingkungan konsisten untuk tumbuh. Aktivitas di luar sekolah, seperti klub atau komunitas, juga melatih keterampilan sosial dan emosional. Manfaatkan teknologi secara bijak, tonton video edukasi emosi bersama, tapi batasi waktu layar. Ajarkan etika digital dan empati di dunia maya. Lingkungan yang sehat mendukung tumbuhnya IQ anak. Semua pihak harus bekerja sama menciptakan ekosistem yang subur untuk IQ. Dengan dukungan bersama, anak tumbuh jadi pribadi yang tangguh dan peduli. Anak dengan IQ tinggi bisa mengenali dan menamai perasaannya sendiri. Dia sadar kekuatan dan kelemahannya, serta percaya diri tanpa mudah tersinggung. Empati nyata terlihat, dia peduli, membantu, dan jadi pendengar yang baik. Dalam konflik, dia jadi penengah, bukan pemicu masalah. Anak mampu mengelola emosi, marah atau sedih, tapi tahu cara menenangkan diri. Resiliensi juga tampak. Gagal, kecewa, tapi cepat bangkit, dan mau mencoba lagi. Semua ini adalah investasi masa depan, hubungan sehat, karier sukses, dan kesehatan mental yang baik. Anak dengan IQ tinggi jadi individu bijaksana, peduli, dan bahagia. Inilah tujuan utama kita sebagai orang tua, menciptakan manusia utuh, bukan sekadar juara kelas. IQ adalah warisan terbaik untuk masa depan anak.